Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Rabu 6 April 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertontonkan video kepada Dewan Keamanan PBB berisi tuduhan kejahatan perang yang dilakukan militer Rusia di negaranya. Puluhan juta pekerja informal di Indonesia diperkirakan akan kembali terlewatkan bantuan subsidi upah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi untuk tahun ini. Banyak pekerja informal yang tidak tercover gitu. Nah, artinya tidak menyeluruh, tidak sistemik perubahannya. Kalau mau mensejahterakan kami, kaum buruh, ya perubahannya harus sistemik. Australia mengatakan akan mempercepat rencana pembelian rudal jarak jauh dengan pertimbangan adanya ancaman semakin besar dari China dan Rusia. Berita selengkapnya dari BBC Indonesia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Moskow harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan militer Rusia di negaranya. Zelensky mempertontonkan video pendek yang menunjukkan para korban di kuburan massal dan mendesak agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan. Militer Rusia mencari dan sengaja membunuh siapa saja yang berjuang untuk negara kami. Mereka menembak mati perempuan di luar rumah ketika mereka hanya berusaha menghubungi seseorang yang masih hidup. Mereka membunuh seluruh anggota keluarga, orang dewasa, dan anak-anak. Duta Besar Moskow untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan tuduhan-tuduhan itu tidak benar meskipun berbagai klaim pembunuhan massal warga sipil dikeluarkan bersamaan dengan pertemuan Dewan Keamanan PBB. Seorang anggota Ombudsman Ukraina mengatakan sekitar 300 mayat kemungkinan dikuburkan secara massal di kota Bucha. Selanjutnya, puluhan juta pekerja informal diperkirakan akan kembali terlewatkan bantuan subsidi upah yang menjadi program pemulihan ekonomi nasional sepanjang pandemi untuk tahun ini. Namun, kelompok buruh tetap mendesak pemerintah mengevaluasi data penerima bantuan subsidi upah pekerja, termasuk buruh dari sektor formal yang hanya memiliki gaji rata-rata 1,4 juta rupiah. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan pemerintah tetap memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan lain. Pengamat kebijakan publik mengatakan pengumuman bantuan subsidi upah di tengah kenaikan harga bahan pokok ini bernuansa politis, seperti dilaporkan rekan Muhammad Irham. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memperingatkan adanya kenaikan harga komoditas dan energi yang diklaim dipicu perang Ukraina dan Rusia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah mempertebal perlindungan sosial, di antaranya melalui bantuan subsidi upah untuk buruh berpenghasilan 3,5 juta per bulan. Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Subsidi diberikan berupa uang 1 juta rupiah kepada sasaran 8,8 juta pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan subsidi upah ini bukan yang pertama digelontorkan pemerintah. Sebagai program bagian dari pemulihan ekonomi nasional sepanjang pandemi, bantuan subsidi untuk pekerja ini juga diberikan pada 2020 dan 2021. Namun, kelompok buruh menyoroti pemberian bantuan subsidi upah 2 tahun sebelumnya tak pernah menyasar kelompok buruh informal. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Dian Septi Trisnanti. Lalu berikutnya yang menerima subsidi ini datanya mayoritas adalah pekerja formal gitu, yang bekerja di pabrik, yang tercatat di BPJS gitu. Sementara banyak pekerja informal yang tidak tercover gitu. Nah, artinya tidak menyeluruh, tidak sistemik perubahannya. Kalau mau mensejahterakan kami, kaum buruh, ya perubahannya harus sistemik. Dimulai dari akar persoalannya, ada kontrak outsourcing itu dihentikan. Lalu kondisi penegakan hukum. Kita tahu bahwa menggaji upah di bawah UMP itu adalah pidana. Nah itu seharusnya ditegakkan oleh pemerintah, meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan UMP. Berdasarkan laporan BPS 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia sebanyak 78 juta atau lebih banyak 1,5 kali dari jumlah pekerja formal. Pekerja informal adalah orang yang bekerja tanpa relasi kerja, tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah, dan kekuasaan. Penghasilan mereka pun tak dipatok UMR,
atau saat ini rata-rata 1,4 juta rupiah per bulan. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memastikan tak akan ada pekerja informal yang masuk dalam sasaran bantuan subsidi upah. Kata dia, subsidi upah ini hanya untuk menambah penghasilan penerima upah buruh formal, sementara pekerja informal ditempatkan pada masyarakat biasa yang menerima bantuan sosial lainnya. Artinya kan ini untuk memberikan semacam katakanlah tambahan penghasilan bagi penerima upah. Yang memang di situ agar jangan sampai kan ketika dampak COVID kemarin kan terjadi misalnya pengurangan jam kerja, kemudian lembur yang tidak ada, dan itu kan membuat penghasilan itu kan berkurang kan. Nah inilah yang akhirnya disubsidi. Tapi untuk program-program yang lain kan juga ada, pemerintah memiliki program seperti kartu prakerja, seperti program bantuan pemerintah untuk usaha mikro, kemudian ada juga program yang sifatnya misalnya program keluarga harapan dan seterusnya. Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pengumuman subsidi upah dan bantuan langsung tunai lainnya di tengah kenaikan harga komoditas dan energi tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan dinilai bernuansa politis. Ia meminta agar anggaran pemulihan ekonomi nasional yang masih sebesar 400 triliun rupiah dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini kan nuansanya terlalu politis. Ini tidak memberikan edukasi kepada masyarakat gitu loh Mas. Karena sesungguhnya dengan anggaran PEN yang 460 triliun itu dan hanya terpakai sampai hari ini, bulan April ini hanya 29 ya triliun. Ini kan sebenarnya justru pemerintah itu mengupayakan agar tersedianya lapangan kerja yang banyak. Harusnya anggaran yang ada ini digelontorkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan jajarannya kemarin disebutkan pemerintah juga akan menggelontorkan program kartu sembako, BLT minyak goreng, dan bantuan Presiden untuk usaha mikro. Laporan Muhammad Irham. Pendengar berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Australia mengatakan negaranya mempercepat rencana pembelian rudal jarak jauh dengan pertimbangan adanya ancaman semakin besar dari China dan Rusia. Peter Dutton mengatakan muncul asumsi bahwa China mungkin akan menyerang Taiwan pada tahun 2024, tetapi perkiraan waktu dipersingkat secara drastis yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan pada umumnya. Australia akan membelanjakan $2,4 miliar untuk melengkapi pesawat tempur dan frigat dengan rudal darat ke udara yang canggih lebih awal dari rencana. Pengumuman Canberra ini dilakukan sesudah negara tetangga Kepulauan Solomon mempertimbangkan untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan China yang memungkinkan Beijing menempatkan militer di sana. Anda menyimak Dunia Pagi ini BBC Indonesia, masih bersama saya, Liza Tambunan. Pendengar, tahukah Anda konflik yang melibatkan gerakan Aceh Merdeka masih membekas meskipun gerakan itu telah dibubarkan? Pada 5 Juni 2001, anggota kelompok gerakan Aceh Merdeka menyerbu kampung Pondok Kresek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Mereka mengusir dan membakar rumah warga dan membunuh 5 orang. Baru-baru ini, kedua belah pihak mengikrarkan perdamaian. Wartawan di Aceh, Rino Abonita, melakukan perjalanan ke Tanah Gayo. Laporannya disajikan oleh Astudestra Ajeng Rastri dalam majalah udara BBC Indonesia. Terik matahari membakar punggung warga desa Sedi Jadi yang berduyun-duyun berjalan mendaki ke atas bukit. Mereka hendak menuju ke sebuah tenda yang telah didirikan di sana. Tempat suara seruling yang mengalun menyayat hati ini sedang diputar mengiringi kepakain para penari. Selasa 29 Maret lalu menjadi momen pertama rekonsiliasi antara warga Sedi Jadi, desa yang dulu bernama Pondok Kresek, dengan perwakilan dari mantan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Dua pihak ini dulu pernah berseteru dalam konflik antar etnis yang mematikan dan mencapai puncaknya pada 5 Juni 2001. Karyanto, warga kampung itu, masih ingat benar rangkaian peristiwa yang terjadi di malam itu. Memang kita nggak tahu orang itu mau datang, itu kan nggak tahu kita. Habis maghrib keluar, itu bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Jaga malam itu memang rutin, karena memang situasi udah memanas. Ini istri sama anak saya kan tidur
tidur di ruang TV. Maksud saya malam itu saya masuk ke rumah, mau saya pindahkan ke tempat mamanya. Tahu-tahu bas udah meletus itu, serangan itu. Karena dia lewat jendela itu masuk orang itu. Setelah orang ini diusir dari rumah, disuruh keluar, baru dibakar rumah itu. Sampai ditanya rumah siapa katanya, rumah bapak katanya, udah keluar, mau kami bakar di rumahnya. Pas begitu keluar orang. Mereka yang memberondong rumahnya dengan tembakan itu adalah anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Penyerangan seperti ini kelak menjadi tanda bahwa konflik di Aceh medio awal 2000-an bukan cuma tentang gerakan separatis GAM dengan Angkatan Bersenjata Indonesia yang dikirim ke sana. Di dataran tinggi Gayo, spektrum kekerasan jauh lebih luas, di mana konflik horizontal terjadi antara GAM dengan penduduk desa yang kelak menamai diri sebagai kelompok pertahanan rakyat. Saat rumahnya berkobar dilalap api, Karyanto hanya bisa bersembunyi di kebun kopi. Tak berapa lama, Yusmar, istrinya, berlari menghampiri sembari menggendong anak mereka, Erma. Para penyerang mengusir mereka keluar sebelum membakar rumah. Namun Erma terkena tembakan. Sudah kayak mana kita mau memastikan udah kayak gitu kan, suara tembakan nggak berhenti, api udah berkobar kayak itu, udah tahu saya rumah saya itu, cuma mama itu udah terbakar udah tahu, mau kayak tebu itu terbakar udah tahu kan. Udah kita tunggu aja nanti kemana anunya informasi kan. Kebetulan pas saya nyebrang kemari, kok ada suara anak nangis. Kan orang semua, ibu-ibu ini semua larinya ke kopi. Ke situ lah saya jumpanya bang. Udah jam 11-an lah jumpa sama dia. Dibilang sama orang rumah ini kan, sama istri, Pak ini ketembak katanya kan. Karyanto kehilangan putri dan ayahnya. Total 5 orang warga desa tewas malam itu. Selama bertahun-tahun setelahnya, warga desa membentuk pasukan anti-GAM yang mempersenjatai diri dengan senapan-senapan rakitan. Malam 5 Juni itu menjadi titik awal dendam dan konflik yang tak berkesudahan, dengan lebih banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Koordinator Kontras Aceh Hendra Saputra mengatakan konflik horizontal semestinya tak terjadi. Seharusnya negara bisa hadir lebih cepat sehingga tidak terjadi insiden perlawanan dalam masyarakat. Fungsi-fungsi intelijen pada masa konflik itu kayaknya tidak berjalan dengan maksimal. Banyak perlawanan dari masyarakat atau penyerangan-penyerangan dilakukan oleh GAM itu tidak diketahui oleh negara. Lemahnya fungsi negara inilah menyebabkan kelompok-kelompok perlawanan itu semakin hari semakin kuat untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Kurasa nggak bicara persoalan ini adalah persoalan mempertahankan Indonesia, enggak. Tapi ini persoalan mempertahankan diri. Ada sekelompok orang diserang atau yang sekelompok orang mempunyai keterancaman, seharusnya negara hadir melindungi itu, tapi negara gagal. Upaya meretas kebekuan di antara para pihak yang pernah berseteru itu telah mulai dirajut oleh Kontras Aceh sejak 2 tahun lalu, menurut Azharul Husna dari lembaga ini. Di awal-awal bahkan aparatur desa Pondok Resek atau kini Sedia Jadi pun tidak berkenan jika diadakan pertemuan di desa. Kami menangkap itu sebagai bentuk resistensi karena rasa percaya yang belum terbangun. Namun pada akhirnya, di tengah hujan deras yang tiba-tiba datang, acara rekonsiliasi ini terlaksana juga. Sebagai pimpinan pada waktu itu, maka jangan timpakan kesalahan itu kepada pemimpin-pemimpin kami. Begitupun jangan pula kesalahan itu ditimpakan kepada pasukan di bawah kendali saya. Semua kesalahan itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Fauzan Azima, ex-Panglima GAM wilayah Linge, dalam acara itu menyampaikan maaf secara terbuka. Bersama Sutrisno, Kepala Desa Pondok Resek pada waktu kejadian, mereka mengucap ikrar perdamaian, disertai janji bahwa konflik semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Wartawan Rino Abonita melaporkan tentang kisah perdamaian dari konflik antar etnis di Bener Meriah, Aceh. Saya Astudestra Ajeng Rastri. Salam. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Anda juga bisa ikuti Siniar Berseri atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Silakan berlangganan podcast ini yang terbit setiap Rabu 2 pekan sekali di situs BBC Indonesia, Spotify, dan Apple Podcast. Terima kasih telah